Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya mahasiswanya ada 52 ya. Kalau tidak salah, saya cek di Siakat. Dari peminatan EPIT ada 13, dari peminatan Kesling ada 39. Benar atau salah? Bisa dikoreksi. Yang Kesling benar ada 39? Benar, Miss, ada 39. Ya, berarti dari 47 ini masih ada 5 orang yang tidak hadir ya, atau yang belum hadir. Oke, bertemu lagi dengan saya. Kalau yang teman-teman EPIT udah bosen ya sama saya. Yang Kesling ini baru sekarang ya ketemu saya ya. Sebelumnya mungkin ketemu di kelas semester 1, semester 2, enggak deh kayaknya penulisan ilmiah. Ada beberapa mungkin yang bertemu saya. Lalu terakhir kelas surveillance tahun lalu ya. Kalau nggak salah itu pun hanya satu kelas. Kelas B atau C ya, saya lupa. Atau kelas A. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan skema penugasan. Tetapi karena semester ini kita mulai menggunakan sistem yang baru, jadi saya mau menginformasikan, mungkin di mata kuliah yang lain sudah mengalami ya, bahwa untuk absensi sekarang hanya bisa dilakukan oleh dosen, ataupun jika mahasiswa bisa, itu hanya jika di-share QR code-nya oleh dosen yang bersangkutan. Nah, ini saya sudah share screen, terlihat di layar masing-masing. Terlihat, Terlihat ya. Oke. Untuk mata kuliah survei cepat, epidemiologi kesehatan lingkungan. Oh, saya mau kasih info dulu deh. Kan ada yang bertanya ya, kelasnya digabung atau dipisah. Jadi seumur-umur ada EPIT Kesling itu memang dari dulu itu jadwalnya digabung ya, antara EPIT dengan Kesling. Kalau screen share saya begini aja. Nah, kalau dari jadwal yang manual, ini kan hari Rabu ya. Hari Rabu jam 13. Ini Rabu bukan sih? Rabu atau Kamis hari ini? Selasa, Rabu kan ya? Ntar dulu. Bentar. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat di nomor 26, saya perbesar deh. Nah, ini di jadwal ini nomor 26, epidemiologi kesehatan lingkungan, kelas A, kelas peminatan, tetapi di sebelah kanannya ada keterangan yang join adalah peminatan Kesling dan EPIT. Ya, jadi memang digabung, dari dulu digabung. Saya ngajar kelas EPIT Kesling itu udah 3 tahun ya. Walaupun jedanya agak lama nih, beberapa tahun sebelumnya biasanya diajar oleh pernah Bu Erni yang ngajar, kemudian pernah diajar oleh Pak Dadang. Tapi awal sekali ada mata kuliah EPIT Kesling itu saya ngajar setahun atau 2 tahun. Kemudian di take over digantikan oleh Bu Erni atau Pak Dadang. Kemudian tahun ini saya diamanatkan lagi untuk mengajar kelas ini. Itu ya. Nah, kemudian ini tentang jadwal. Kemudian daftar hadir. Sekarang saya mau absen dulu. Saya mau absen dulu. Ini kelas EPIT. Karena di Edlingnya kenapa sih kok jadwalnya beda gitu? Karena waktu kemarin dari akademiknya infokan ke saya saat nginput data mata kuliah di Edling itu atau di Siakat itu tidak bisa digabung karena kode mata kuliahnya berbeda, dosennya satu. Jadi mau nggak mau jamnya dipisah.
gitu ya. Jadi nggak bisa digabung. Nah, ini yang namanya dipanggil boleh raise hand aja ya. Saya mulai absen dari yang kelas EPIT, Sri Malasari. Angkat tangan boleh. Oke, boleh lower lagi langsung. Safira Ayu. Oke, Vidara. Vidara. Dalila. Oke, Hana, Anissa Hana. Nurnida. Nurnida. Nida tadi kayaknya udah join. Anisha Yanai, oke. Anisha Yanai. Oke. Siti Asmaraji, boleh lower Nida sama Yanai. Sofyan. Dewi. Mega. Oke. Anisha Aulia. Maisi. Oke. Selesai. Kemudian yang epic casing yang peminatan casing Purpiatul Ulia. Ulia Hadir, ada? Miss. Ya, dia raise hand aja. Ada, Rizke. Miss. Rizke mana Rizke? Rizke Putri boleh raise hand. Oke, Sevia. Silakan raise hand. Safira Rahmayani. Safiranya ada 2 ya. Oke. Oke, Ulia sudah boleh lower hand. Sinta Amalia. Oke, Lisa Sapitri. Elza belum dipanggil. Lisa Sapitri. Mana Lisa? Nggak ada Lisa ya. Oke, Elza. Oke, Anissa. Anissa Rizky. Fikri. Anissa Rizky ada. Fikri. Fikri ada Fikri. Ya, ada Miss. Ya, nah raise hand aja ya. Raise hand gampang kok. Tinggal pencet raise hand. Talita. Oke, Alia. Alia Agustina. Alia. Nggak ada ya. Rizkia. Rizkia. Rizky Amatullah. Oke, Dian Anggra ini yang rada cepet ya responnya ya. Ini pada kuliah kan semuanya ya. Depan layar semua ya. Aisyah Ayu. Anggra ini Ardiana. Anggra ini Ardiana. Pandu. Anggra ini Ardiana nggak ada. Najwa. Najwa Kamila. Oke, Vivinda. Vivinda Trisnawati. Safira Sulistiani. Safiranya ada 3. Safira Sulistiani. Anggi Melani. Oke. Nur Sabita. Latifa Nur Aini. Vivinda. Telat dari mana Vivinda? Nadia Hanifa. Latifa udah ya tadi. Nggak angkat tangan tadi. Mana? Udah. Tangan dong. Udah. Nggak nongol di saya. Nadia Hanifa, oke. Aulia Rahma. Mita. Oke. Nurul Zafira. Nurul, mana Nurul? Alfania. Miss, Oke. Anggra Bella. ini hadir, Miss. Tadi jaringan. Oke. Bella. Oke. Nisrina Ayu. Nisrina Ayu. Nurul Anggraini. Alma Alfianti. Hanifa. Hafiz Akbar. Syifa Tiara. Rinalda. Adinda Nurfadia. Gea. Miftah. Oke, saya cek lagi dari atas ya. Lisa ada? Lisa Sapitri? Tidak ada. Anissa Rizky Widya Smawati? Anissa Rizky? Ada? Tidak ada. Alia?
Ada Bu, Ali ada ada Miss, ya, ada Miss. di Raisen ya. Anggraini Ardiana tadi mana ada Raisen? Anggraini. Anggraini. Mana Anggraini? Gak ada Anggraini. Maaf Miss, tadi jaringannya keluar lagi hujan. Kemudian udah ya, udah semua ya. Ada yang belum di absen? Ada 2 yang nggak hadir ya? Oke, betul 50. Oke, 51 ya. Lisa nggak ada ya? Oke, saya simpan. Ini sebenarnya wasting time ya, tapi gimana dosennya harus absen. Pun kalau pakai barcode nih, saya kasih barcode ke kalian, kalian scanning tuh cuman bisa 10 detik. 10 detik kalau misalnya nggak, besok-besok coba saya cek pakai barcode deh. Ntar kalian langsung scan 10 detik, nanti otomatis terupdate di linknya. Kalau misalnya lewat dari 10 detik, barcode-nya udah nggak bisa berlaku lagi. Kayak kamu bayar QR code gitu ya, dia kan berubah-berubah. Atau login WhatsApp di web gitu, dia kan berubah-berubah QR code-nya. Kayak gitu. Cuma bisa di-share sama saya. Miss, maaf, Begitu. tadi Adi Patra Kenaro kayaknya namanya belum ada. Nah, Adi Adi Patra. Patra Kenaro, iya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada, kenapa? Adi udah ngisi ini belum? Udah ngisi siakat belum? RPS. Adi tidak disetujui, kenapa nih? Mana Adi? Adinya mana Adi? Adi. Iya, Miss. Ini tidak disetujui. KRS-nya kenapa Di? PA-nya siapa Di? Saya Bu Erni, Miss. Kenapa tidak disetujui nih? Gak tahu, Miss. Saya belum buka siakat sih, Miss. Nah, coba tanya Bu Erni ya. Bilang ke Bu Erni, kamu kan PA-nya Bu Erni. Nanti tanya, di siakatnya tidak disetujui nih. Karena yang bisa setujuin KRS kan hanya pembimbing akademik ya, bukan dosen mata kuliahnya. Nanti bilang karena tidak disetujui di sini, maka di adlinknya dia nggak masuk nama kamu ya. Di sini nama kamu jadi nggak ada, gitu ya. Jadi kalau di Oke, Miss. Anissa Rizky keluaran gimana sih maksudnya? Keluar masuk gitu. Anissa Rizky tadi udah saya lihat ada di apa namanya, di waiting room tadi udah saya allow ya. Oke, sudah tentang daftar hadir. Kemudian saya mau jelaskan tentang rencana pembelajaran. Beberapa hari lalu apa kemarin ya, saya minta tolong titip pesan ke teman-teman yang EPIT untuk menyampaikan ke teman-teman yang Kesling, karena waktu kemarin belum ngasih tahu siapa PJ-nya dari anak Kesling. Jadi saya nitip pesan dulu untuk kalian membeli buku tentang apa namanya, EPIT Kesling, epidemiologi lingkungan. Ada yang sudah beli bukunya? Ada yang sudah beli atau belum? Sudah? Yang sudah boleh raise hand. Ada yang sudah beli? Nah, bukunya tuh kayak gini. Mana sih bukunya? Oke, Nida udah. Idara udah nih. Mana ya? Mana ya? Nah. Taruh. Saya stop ini dulu deh. Virtual background-nya saya stopin dulu. Nah, ini nih. Ini bukunya kayak gini. Bener ya? Udah pada punya belum? Mana sih? Nah, kayak gini ya. Baru 2 yang punya. Yang lain belum punya. Silakan boleh di kolektif belinya bareng-bareng silakan. Tapi saya pesen tolong beli yang asli ya. Beli yang asli. Jadi nanti kamu masih di jalan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah pesen. Ya, nggak apa-apa. Belinya yang asli, jangan yang bajakan atau buku-buku fotokopian ya. Karena kita menghargai hasil karya pengarangnya. Kan kalau kita punya karya terus dibajak kan nggak enak ya. Nah, kemudian dulu saya pakai virtual background aja, takut ada yang muncul di belakang. Nah, mata kuliah ini gabungan dan dalam mata kuliah ini teman-teman sebenarnya materinya agak padat ya, agak padat.
kita akan menghatamkan, membahas satu buku ini karena dari sekian referensi yang saya baca, jadi dulu tuh awal sekali saya dikasih mata kuliah ini, saya langsung mencari referensi universitas mana yang punya kurikulum yang sama tentang epidemiologi lingkungan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya cari buku-buku internasionalnya sulit-sulit gitu, sulit-sulit, dan yang kedua dia terlalu general, terlalu umum gitu ya. Atau ada yang terlalu spesifik. Saya punya banyak buku epidemiologi lingkungan dari hasil penelusuran literatur saya, boleh nanti saya share, tapi saya tidak jadikan sebagai referensi wajib karena mereka full English gitu. Saya mencari buku yang kira-kira mudah dipahami oleh mahasiswa, sehingga nanti ketika dalam proses pembelajarannya kalian bisa membaca dengan mudah gitu ya, mudah memahaminya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya itu sebenarnya ada sebenarnya cuma tujuh, tapi dalamnya banyak. Ya, ada tentang prinsip dasar epidemiologi lingkungan, kemudian konsep terjadinya penyakit, lalu konsep agent, host, dan lingkungan. Ya, nanti kita bahas satu-satu, agent, kemudian host, dan lingkungan. Kemudian bagaimana cara mengukur pajanan, dan bagaimana cara mengukur efek. Kemudian kita akan bahas tentang aturannya, yaitu kaitannya dengan analisis dampak kesehatan lingkungan atau ADKL. Jadi baik yang peminatan Keslik maupun EPIT ini harus menguasai karena implementasinya pasti harus diatur dalam peraturan perundang-undangan gitu ya. Lalu ada langkah-langkah pengendalian dan pencegahan letusan akibat letusan penyakit akibat lingkungan. Kalau ada perubahan lingkungan, maka potensi penyakit-penyakit yang bisa muncul apa saja dan gimana sih cara mencegah atau mengendalikannya. Dan ada poin yang ketujuh, ini akan lebih dipelajari secara mendalam adalah tentang macam-macam penelitian epidemiologi lingkungan. Sebenarnya desain studinya tuh sama aja sih, semua jenis penelitian, maksudnya semua topik yang mau dibahas kalau mau ngomongin desain karena epidemiologi adalah tools, tetapi nanti kita akan fokus membahas tentang kalau mau meneliti lingkungan tuh bisanya pakai desain apa aja gitu ya. Itu. Jadi ini deskripsi singkatnya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen tahu dalam satu semester ini saya akan dapat apa, ya saya akan dapat apa, ini adalah penjelasannya. Pertama adalah prinsip dasar epidemiologi lingkungan, distribusi determinan lingkungan suatu penyakit, lalu fokusnya itu faktor lingkungan. Nanti ada lihat agen fisik, kimia, biologi, kemudian sebagai faktor risiko penyakit gitu kan yang seringkali mempengaruhi populasi besar. Jadi kita kaitannya karena public health, lingkungan itu gimana mempengaruhi kesehatan suatu populasi. Dan kita belajar mengukur dinamika hubungan interaktif. Jadi hubungan interaktif antara agent, host, dan environment-nya seperti apa, sehingga kita bisa menganalisis kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan bahaya atau yang berpotensi berbahaya pada suatu waktu tertentu atau dalam kawasan atau wilayah tertentu. Nah, lalu saat sudah mampu mengidentifikasi, kemudian kita perlu mencari upaya pencegahan dan pengendaliannya, serta mempelajari desain studi epidemiologi dasar lingkungan. Jadi banyak yang dipelajari dalam mata kuliah ini, maka saya perlu keseriusan dan komitmen teman-teman dalam mengikuti perkuliahan, apalagi ini sudah semester 7. Ya, yang sudah sering ikut kelas saya sudah tahu bagaimana gaya saya mengajar. Dan bagaimana tingkat toleransi saya gitu ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan saja. Saya cuma minta keseriusan dan komitmennya untuk mengikuti mata kuliah. Maka nanti akan ada beberapa peraturan yang saya tetapkan. Kalau misalnya tidak setuju, ya silahkan tidak ikut kelas saja gitu, oke? Kemudian kelas kita akan full daring ya. Akan full daring, tidak offline. Atau ada yang mau offline di kampus? Kalau mau offline di kampus nanti bisa pastikan ya di sana tersedia tidak kelas yang menampung kapasitas 50 orang. Kelas ya, bukan aula ya. Kemudian memenuhi ada LCD ya, AC-nya nyala, kemudian mikrofonnya bisa. Kalau misalnya ada ruangan yang tersedia, kalau kalian mau offline, silahkan offline, nggak apa-apa, ajukan saja di jam yang sama. Ya. Kemudian ini buku utama yang akan kita pakai. Bukunya
Ibu Juli Sumirat. Jadi penulisnya perempuan, judulnya Epidemiologi Lingkungan, edisi ketiga dari Gadjah Mada University, seperti yang tadi saya share bukunya. Kemudian untuk buku pendukungnya, kamu boleh baca-baca atau membeli lagi, terserah, tapi saya sih lebih senang baca bukunya Bu Sumirat ini ya. Ini ada lagi buku Epidemiologi Kesehatan Lingkungan, bahasa Indonesia juga. Kalau previewnya bisa lihat di Google Books, nanti saya kasih ininya ya, RPS-nya, supaya kamu bisa klik linknya. Lalu nanti kita akan belajar tentang KMK, tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, AMDAL ya. Lalu ada Permen LHK nomor 6 tahun 2021, dan ada beberapa aturan lain yang akan kita bahas gitu. Nah, saya nggak pakai Menti deh, kayaknya saya nggak pakai Menti. Terlalu buang-buang waktu pakai Mentimeter. Kita pakai Zoom meeting kalau seterusnya akan online. Lalu pakai PowerPoint dan Mendeley Reference Manager sepertinya tidak kita pakai ya. Dan Google Form nanti akan opsional ketika Edlink-nya bermasalah mungkin ya. Jadi kita pakai Edlink. Edlink-nya di sini aja, Google Form-nya di bawah. Oke, tidak ada hardware yang dipakai. Kita tidak akan menggunakan pengoperasian aplikasi apapun. Lalu mata kuliah syaratnya adalah dasar epidemiologi, dasar kesehatan lingkungan, kemudian epi penyakit menular dan epi penyakit tidak menular. Ini semuanya didapatkan dari mata kuliah wajib program studi. Ya, jadi semua peminatan pasti sudah dapat gitu mata kuliah ini di semester sebelumnya. Lalu dari 7 capaian pembelajaran mata kuliah ini, detail kegiatannya adalah sebagai berikut. Tapi dari apa yang sudah saya jelaskan, ada yang mau ditanya dulu tidak? Dari capaian pembelajaran sama deskripsi mata kuliahnya, sudah cukup jelas? Oke, nanti metodenya, ini kan kelas besar ya, kelas besar. Rencana kegiatan pembelajarannya, sebentar, saya kasih peraturan kelas dulu deh. Ya, saya kasih peraturan kelas dulu supaya saya nggak ngomong sama layar hitam aja nih di sini. Nah, ini teman-teman boleh dilihat yang peraturan kelas ya. Untuk toleransi keterlambatan dalam kelas ini adalah maksimal 15 menit. Jadi selambat-lambatnya kelas akan dimulai jam 1:15. Kalau misalnya sudah ada setengahnya, mungkin saya sudah akan mulai gitu ya. Karena nanti materi kita padat. Nah, kalau sudah 15 menit, Zoom akan di-lock. Kalau hari ini masih bisa di waiting room. Atau kalaupun tidak di-lock, saya aktifasi waiting room-nya. Kemudian kalau yang ada kendala keluar masuk jaringan, nanti masih bisa saya allow. Minimal sebelum 15 menit sudah join. Kemudian ini ya, tolong diperhatikan, saya tidak suka melihat layar hitam. Kalau kalian serius belajar, silakan kerudungannya dipakai, duduknya yang tegak, cari tempat yang kondusif. Anggap aja kayak kelas biasa. Kalau tidak senang dengan online, boleh ajukan offline, tapi tolong PJ-nya minta ke Prodi untuk menyiapkan ruangan. Ya, jadi pastikan ruangannya ada. Kalau sudah mulai bosan online dengan Zoom ya, gitu ya. Nah, selama sesi wajib on cam. Ada kecualinya, 100 menit itu nggak harus on cam terus sih. Kalau misalnya ada yang share screen, ya seperti sekarang saya sedang share screen, atau nanti ada presentasi dari kelompok, itu boleh off dulu. Tapi saat screen-nya ditutup, silakan on cam kembali, gitu ya. Jadi dalam 100 menit tidak on terus ya. Kemudian, kalau misalnya tidak on cam karena alasan sinyal, ini kan dari 2020 kita sudah Zoom meeting ya, sehingga segala trik mahasiswa sudah diketahui lah, saya juga mahasiswa gitu ya. Jadi saya hanya bisa menerima alasan sinyal tidak stabil jika ada penjelasan detail tentang posisi kamu sekarang ada di mana. Gitu. Di rumah, di jalanan, di luar, atau di mana. Kalau sinyal tidak stabil kamu tidak di rumah, maka tidak saya terima gitu ya. Artinya memang tidak niat kuliah. Begitu jelas sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini, nanti harapan saya bukunya sudah dimiliki semua, mudah-mudahan ya. Nah,
hari ini saya akan menjelaskan tentang RPS kontrak kuliah. Cuman nanti lihat dulu waktunya cukup nggak tentang penjelasan mengenai prinsip dasar epidemiologi lingkungan. Kalau tidak berarti minggu depan ya. Jadi perkuliahannya kita ada 9 sesi yang mengacu pada buku. Utamanya dari buku. Jadi kamu boleh membaca bukunya dan ini sistemnya tidak 100% ceramah. Ya, tidak 100% ceramah, tetapi sebentar. Nah, kalau dari bukunya, kalau ada yang udah megang ya, punya Ibu Sumirat ini dari bab 1 sampai bab 9. Jadi nanti akan ada 9 sesi. Kita akan membahas setiap bab satu sesinya, ya. Tapi tidak full 100% saya yang ngoceh gitu ya. Jadi teman-teman saya minta untuk presentasi dulu dari buku. Saya rasa mudah. Ya, nggak usah browsing nyari-nyari lagi. Kamu tinggal kopas aja apa yang ada di buku, dibuat sedikit lebih singkat daripada buku, kemudian dibuat dalam PowerPoint, lalu dipresentasikan. Jadi nanti hanya ada tugas kelompok, tidak ada tugas individu ya. Hanya ada tugas kelompok, kemudian UTS dan UAS seperti biasa. Bentar. Sini. Oh, lapnya jangan pakai tisu, nak. Nih, ini. Oke. Ya, kemudian apa namanya, tugas kelompoknya 2 kali. Ada presentasi tentang ini, tentang materi. Jadi nanti tidak dalam satu sesi itu tidak sepenuhnya kelompok presentasi, tapi ada tanya jawab, lalu baru saya menjelaskan tambahan di akhir. Gitu ya. Jadi dalam 100 menit itu semuanya berkontribusi, lalu materinya sama sesuai dengan buku. Yang pertama adalah tentang prinsip dasar epidemiologi lingkungan. Jadi nanti materi yang ini kalau hari ini nggak cukup dijelaskan oleh kelompok dulu minggu depan. Jadi mulai minggu depan sudah mulai kelompok presentasi ya. Lalu ini agak turun ke bawah nanti minggu ketiganya terjadinya penyakit dan wabah. Lalu selanjutnya tentang teorinya Gordon mengenai agent, teori Gordon mengenai host, dan teori Gordon mengenai environment atau lingkungan. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengukur pajanan atau paparan dan mengukur efek. Setelah itu UTS, berarti pengukuran efek ini akan dipresentasikan pas ke UTS. Nah, UTS-nya apa? UTS-nya adalah soal-soal tentang materi yang sudah didiskusikan. Nah, yang akan membuat soal saya, gitu ya. Soalnya multiple choices. Itu, jadi dikerjakannya online. Mungkin pakai Edlink atau Google Form, nanti saya lihat dulu bisanya pakai apa. Lalu nanti pengukuran efek pasca UTS, lalu ada tentang ADKL, analisis dampak kesehatan lingkungan dan kebijakan terkait. Nah ini saya yang jelasin. Ya, khusus ini saya yang jelasin, kita bahas tentang peraturan, kemudian selanjutnya bab tentang pengendalian dan pencegahan penyakit akibat lingkungan ini diskusi kelompok juga. Lalu ini ada tentang bab penelitian epidemiologi lingkungan. Ini kita bikin satu aja. Karena tadi udah agak mundur ya pengukuran efek, dia mundur setelah UTS. Jadi pembahasan tentang penelitian epidemiologi lingkungan ini dipresentasikan oleh satu kelompok dalam satu sesi saja, tidak dipecah menjadi 2 sesi. Nah, selanjutnya mulai melaksanakan presentasi untuk tugas kelompok yang kedua, yaitu telaah kritis artikel penelitian. Jadi karena di bagian akhir ada materi tentang penelitian epidemiologi lingkungan yang secara detail akan kita kaji satu persatu di dalam presentasi kelompok. Nah, kelompok akan mempresentasikan dengan berbagai jenis desain studi. Ya, jadi desain studi yang akan dipresentasikan ada 9 desain.
dengan 9 manuskrip penelitian yang berbeda. Saya nggak menyuruh kalian melakukan penelitian, tapi mereview artikel saja. Ya, mereview artikel. Ada desain cross-sectional atau potong lintang dalam bahasa Indonesianya. Kemudian cohort prospektif. Oke, sorry. Lalu ada cohort retrospektif. Selanjutnya ada eksperimental dibagi menjadi 3 desain. Ada pre-eksperimental, quasi-eksperimental, dan true eksperimental. Lalu yang sesi terakhir ada studi kasus kontrol, studi ekologi, dan analisis spasial. Jadi kita akan mempelajari 9 macam desain studi dari hasil kelompok. Sehingga tadi ada 9 bab yang akan dibahas dan 9 penelitian yang akan didiskusikan, maka dari 52 mahasiswa ini akan dibagi menjadi 9 kelompok yang sama. Jadi kelompoknya masing-masing mahasiswa punya 1 kelompok saja, tapi ada 2 tugas. Gitu ya. Tapi ada 2 tugas. Nah, itu tugas kelompok. Kemudian bobot penilaiannya adalah nanti ada kuis mingguan by lisan. Kuis mingguan ini sebenarnya diskusi. Mungkin jatuhnya bukan kuis ya, diskusi mingguan. Saya akan kasih studi kasus setiap minggunya, cuma nggak minggu ini tapi minggu depan, teman-teman untuk membaca atau menonton. Jadi ada beberapa film dan beberapa artikel buat dibaca supaya makin terbuka wawasannya. Itu secara individu. Saya nggak minta kamu bikin tulisan apa-apa, nggak cuma dibaca atau ditonton aja, gitu ya, meluangkan waktu untuk membaca atau nonton film. Di minggu berikutnya kita diskusi, gitu, sebelum mulai presentasi kelompok. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok sekitar diskusi kelas besar sekitar 15 menit. Dan dari diskusi itu partisipasi aktif kalian akan saya nilai sebanyak 10%. So, jika ada yang tidak berpartisipasi sama sekali, artinya nilainya loss 10% gitu ya. Nilainya loss 10%. Kemudian untuk tugas kelompok yang pertama bobotnya 20%, itu bikin PPT dari buku. Gampangnya gitu. Bukunya kamu udah megang nih. Kamu kerja kelompok bikin PPT dari buku. It's so easy menurut saya ya, tinggal mindah-mindahin doang kan, sama dihias-hias lalu dipelajari. Kemudian tugas kelompok yang kedua bobotnya juga sama 20%, yaitu kamu melakukan telaah kritis artikel ya, yang dikerjakannya nanti setelah materinya selesai. Tentang kayaknya nanti yang teori AMDAL-nya saya pindahin aja supaya kamu punya waktu 2 minggu buat bikin presentasi yang telaah kritis. Jadi nanti penelitian epidemiologi lingkungan ini agak naik ke sini gitu ya. Terus AMDAL-nya turun. Jadi saat penjelasan saya kamu punya waktu buat buat mencari manuskrip dan membuat telaah kritis gitu. Jadi penjelasan cara bikin telaah kritisnya ada di sini. Lalu itu bobotnya juga sama 20%. Jadi kalau di total tugas kelompok bobotnya 40. Kemudian ada UTS 25%, PG dan UAS 25%, PG juga. Jadi UTS-nya materinya itu sampai ke pengukuran pajanan ya, dari awal prinsip dasar epidemiologi sampai pengukuran pajanan, lalu UTS-nya dari pengukuran efek sampai materi yang presentasi kelompok. Jadi biasanya nanti presentasi kelompok saya juga kasih satu artikel terus kamu review, ada pertanyaan-pertanyaan tapi pertanyaannya PG. Jadi soalnya PG gitu ya. Jadi soalnya PG semua, UTS UAS-nya PG. Nah, dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau mau bergen tentang bobot, silakan. Nanti petunjuk detail tugasnya ada di bawah. Jelas? Cukup jelas kah? Jelas, Miss. Jelas ya. Ada yang mau mengajukan bobot yang berbeda, silakan.
Jadi bobot diskusi mingguannya 10%, bobot tugasnya 40 secara total, tidak ada tugas individu, kemudian ada bobot UTS dan UAS-nya totalnya 50%, masing-masing 25%. Oke, kalau tidak ada saya kembali ke atas dulu. Nah, nanti mulai minggu depan saya akan tugaskan mahasiswa semua untuk menonton film, ya, menonton film berjudul The Quarters. Nah, The Quarters ini bisa dicari. Kalau saya sih kayaknya ada deh, nanti saya bisa kasih linknya di Google Drive ya filmnya, kalian tinggal tonton. The Quarters ini adalah film keluaran tahun 2019 kalau nggak salah ya, yang berkaitan dengan epidemiologi lingkungan. Ditonton, filmnya agak panjang, 2 jam kalau nggak salah. Nontonnya malam minggu aja ya. Ya terserah sih mau nonton kapan, bebas lah kalian atur waktu. Tapi maksudnya just for entertainment gitu. Jadi ini bukan tugas buat nambah wawasan aja, tapi saya sarankan untuk nonton terus minggu depannya kita diskusi gitu. Tapi bukan buat besok, bukan. Kalau mau nyuri-nyuri nonton sekarang juga nggak apa-apa, ya. Lalu di minggu berikutnya nanti saya kasih artikel tentang gelombang panas. Sebenarnya udah ada di sini ya, udah ada di link sini semuanya. Lalu artikel berikutnya tentang mikroplastik. Lalu studi kasus selanjutnya tentang film Sexy Killers. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah nonton film Sexy Killers, itu ada di YouTube, ya. Sexy Killers linknya tuh, saya belum masukin linknya, ntar saya masukin linknya. Linknya ada di YouTube, Sexy Killers. Kalau nggak di sini, saya ntar tulisnya di itu ya, di add link aja ya. Lalu ada artikel tentang DBD. Dan yang terakhir nanti pas ke UTS ada satu film lagi yang berjudul Sispiresi. Ini filmnya adanya di Netflix. Ya, filmnya ada di Netflix, ntar saya cari bisa diakses di tempat lain atau tidak. Ada yang sudah pernah nonton Sispiresi? Film baru tahun 2022. Ya, tentang gampangnya sih tentang pencemaran laut, tapi itu studinya studi dokumenter ya. Studi film dokumenter gitu. Ya, bagus banget filmnya. Oke, yaitu tiga, ada 6 ya. Ada 3 artikel dan 3 film yang akan kita diskusikan nanti. Oke, secara lisan diskusinya sebelum materi dijelaskan oleh kelompok. Tuh ya. Dan itu bobot diskusi mingguannya 10%. Jadi nggak ada yang berat-berat buat dibaca kalau yang buat mingguan ya. Kemudian ini adalah rentang nilai yang diambil dari SK Rektor tahun 2019. Batas kelulusan itu C. Ya, batas kelulusan itu C. Itu berarti minimal nilai kamu 55. Kalau misalnya bobot totalnya di bawah 55 ya nggak lulus gitu ya. Saya biasanya ngasih saya kosongin aja, saya kasih ke akademik gitu. Apalagi kalau sekarang udah headlink nanti langsung automatically ke siakat. Kayaknya nggak bisa ada revisi gitu kecuali misalnya kamu nanya ke saya, nilai saya udah memenuhi belum gitu ya. Jangan sampai ada yang ngulang-ngulang ya. Nah, kemudian ini ada petunjuk tugas kelompok untuk bikin resume buku dalam PowerPoint. Ya, jadi karena di Edlink itu kelasnya dibagi 2, saya sih sebenarnya tidak masalah atau justru menganjurkan kamu kelompoknya nyampur ya antara peminatan EPID sama Kesling biar maksudnya bisa diskusi bertukar pikiran gitu. Karena pasti pandangannya beda, tapi agak sulit saat input nilai. Karena sekarang inputnya kan harus di Edlink langsung tuh. Dan kelas kamu kan beda, jadi mau nggak mau tuh kelompoknya masing-masing peminatan, mau nggak mau gitu ya. Maksud saya bukannya mendiskriminasi enggak, tapi karena itu kalau yang dulu-dulu saya ngajar aplikasi saya suruh campur kelompoknya biar kalian diskusi. Nah, dari 9 kelompok ini silakan diatur ya, pilih sendiri silakan. Misalnya EPID mau bikin berapa kelompok, Kesling mau bikin berapa kelompok, pokoknya totalnya 9 dan jumlah anggota kelompoknya segini, 4-6 ya, 4-6. Jadi nggak boleh kurang dari 4, nggak boleh lebih dari 6. Jelas ya petunjuknya. Nah, tugasnya apa? Setiap kelompok membuat resume, 1 bab materi, 1 bab aja, yang ada pada buku epidemiologi lingkungan. Yang sudah
saya berikan bukunya ya, tinggal dibeli masing-masing. Kemudian resume dibuat dalam bentuk PowerPoint tanpa ada batasan jumlah slide. Jadi cuma PPT aja tugasnya. Oke, nggak ada makalah-makalahan, nggak ada, PPT aja. Nah, kemudian resume dibuat selengkap-lengkapnya. Maksudnya walaupun namanya resume, tapi ini perlu kamu jelasin ke teman-teman. Perlu kita diskusikan di kelas. Artinya kalau banyak yang dimasukin justru bagus gitu ya. Jadi informasinya lengkap disampaikan. Nah, sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Oh, kalau misalnya ada yang tanya, Bu, boleh nggak saya nambahin dari sumber lain? Boleh. Kalau misalnya menurut kamu ini kurang jelas yang di buku maksudnya apa sih? Terus kamu cari dari sumber lain buat menambah penjelasan itu boleh gitu ya. Kemudian, nah ini saya pengen semua dikumpulkan secara serentak minggu depan. Bukunya udah pada megang belum nih? Ya, jadi kamu repot di awal dulu deh, entar kesananya santai ya, karena soalnya nanti akan ada tugas berikutnya gitu. Jadi ini PPT-nya dikumpulkan di Adlink ya nanti. Saya bikin linknya dulu buat ngumpulin tugas. Paling lambat Rabu depan pagi jam 6 ya, Rabu pagi jam 6. Dan kemudian kelompok mempresentasikan materi sesuai dengan urutan yang tercantum pada rencana kegiatan pembelajaran. Kalau pembagiannya bebas deh. Kalau mau di random PJ-nya siapa nih? Tadi yang WhatsApp saya siapa? Nanti habis ini disepakati aja langsung ya. Karena tugasnya minggu depan harus dikumpulin. Nah, di random terserah urutannya gimana, tapi tetap ngumpulin PPT-nya kan barengan semua. Nah, kemudian alokasi waktunya begini. Kita kan punya 100 menit ya setiap hari, setiap sesinya. Itu ada diskusi kasus mingguan dari saya, tapi minggu depan belum ada ya. Minggu depan belum ada karena kamu minggu ini fokus bikin PPT dulu. Diskusi kasus mingguan 15 menit dari kasus yang kayak misalnya yang pertama tuh saya masukin tentang film Dark Waters. Berarti nanti di minggu ketiga kita diskusi dulu tentang Dark Waters sekitar 15 menit. Kemudian jam 1.15-nya mulai presentasi kelompok, ini maksimal 45 menit. Lalu ada sesi tanya jawab 20 menit dan sesi tanggapan dari saya 20 menit. Gitu. Jadi semuanya berpartisipasi gitu ya. Nah, kemudian tolong tugasnya diperjelas. Nah, tugas diperjelas ini dari setiap presentan, tolong ditentukan siapa moderatornya, siapa operatornya. Moderator memimpin jalannya presentasi dan diskusi ya. Di sini saya lupa. Kemudian operatornya siapa dan presenternya siapa. Ini presenternya boleh lebih dari 1 orang. Karena kalau misalnya kamu berenam berarti presenternya boleh 3 orang gitu ya. Presenternya boleh 3 orang di sini. Lalu ada notulis. Notulis yang mencatat sesi tanya jawab dan tanggapan dosen. Ini jadi siapapun yang bertanya dicatat, jawabannya apa dicatat. Kemudian kalau ada tambahan penjelasan dari saya dicatat. Oke. Ini tugasnya presentan di hari presentasinya. Kemudian bagaimana untuk kelompok yang tidak presentasi, maka kelompok yang tidak mendapatkan giliran presentasi pada sesi tersebut wajib menyiapkan minimal 1 pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada 9 kelompok, 1 presentasi, 8 pertanyaan berarti. Jadi harapannya dalam 20 menit ini minimal ada 8 pertanyaan yang terlontar kepada presentan. Gitu ya, 1 kelompok 1 pertanyaan. Tidak boleh sama ya pertanyaannya. Begitu. Dari tugas yang pertama, apakah ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari mahasiswa? Silakan. Ada? Pertanyaan atau tanggapan ada? Cukup jelas petunjuknya? Oke, jelas ya. Kemudian petunjuk yang kedua. Untuk tugas yang kedua adalah melakukan review artikel. Ya, review artikel penelitian. Ini kelompoknya sama dengan kelompok sebelumnya, ada 9 kelompok. Setiap kelompok itu ada 4-6 orang. Nah, kemudian nanti silahkan dipilih secara random, terserah deh bebas, yang penting tidak menimbulkan konflik di dalam kelas ya. Mau menentukannya seperti apa, pemilihan desain studi. Jadi nanti nyari artikelnya basisnya adalah desain studi. Pertama temanya adalah epidemiologi lingkungan, kemudian basisnya adalah desain studi.
Nah, satu kelompok mencari artikel dengan desain potong lintang atau cross-seksional. Kemudian satu kelompok tentang kasus kontrol, satu kelompok tentang kohort prospektif. Jadi masing-masing satu kelompok ya. Lalu tentang kohort retrospektif desainnya ada desain selanjutnya adalah pre-eksperimental, ada kuasi eksperimental, dan ada true eksperimental atau RCT. Ya. Lalu ada yang harus cari dengan desain ekologi. Dan yang terakhir, desainnya dibebaskan, tapi harus dengan analisis spasial. Jadi biasanya artikel-artikel dengan analisis spasial di judulnya udah jelas. Spatial analysis of gitu ya. Jadi artikelnya judulnya pasti ada analisis spasialnya. Desainnya bebas, tapi yang jelas harus ada analisis spasial. Jadi ada 9 jenis dengan 8 desain sebenarnya dan satu jenis analisisnya adalah spasial. Temanya adalah epidemiologi lingkungan. Ya, jadi penyakit akibat lingkungan gampangnya. Boleh faktor risikonya, boleh penyakitnya, gitu, boleh kerusakan lingkungannya dan dampaknya terhadap kesehatan misalnya. Bebas. Lokasinya di mana? Penelitiannya bebas. Bahasanya apa? Bebas. Mau Indonesia, mau Inggris, bebas. Oke? Tapi nanti kalau sudah nemu artikelnya tolong kasih dulu ke saya, perwakilan kelompok. Kasih dulu ke saya artikelnya apa, atau nanti saya masukin di ini aja deh. Masukin di Adlink. Saya minta kamu untuk upload artikel yang kamu sudah cari. Nanti kalau sudah saya ACC baru kamu bikin reviewnya, gitu ya. Baru dibikin reviewnya. Nah, kemudian ini enggak nih, sorry. Nah, kemudian cari jurnal nasional atau internasional. Boleh ya, nasional, boleh internasional. Tergantung kelompok sukanya mau bahasa apa. Minimal 5 tahun terakhir terbitannya, artinya publish-nya tahun 2017 itu udah paling old gitu, membahas tentang kaitan agent non hidup maupun hidup, agentnya, host, dan lingkungan pada portal jurnal bereputasi sedang atau tinggi. Nah, kamu boleh cari di doaj.org atau misalnya jurnal terakreditasi Sinta 1-6. Nah, kalau jurnal nasional ya, kalau kamu mau nyari yang nasional, yang bahasa Indonesia, ini jurnalnya wajib. Jurnal nasional. Wajib terakreditasi Sinta 1-6 atau jurnal internasional. Nah, kalau jurnal internasional nyarinya di DOAJ, boleh, atau nyari di Science Direct. Nah, nyarinya di sciencedirect.com aja, ya, di doaj.org. Yang gratis-gratis aja nih saya kasihnya ya. Kampus kita belum langganan jurnal reputasi soalnya. Nah, carinya di Science Direct. Sciencedirect.com apa sciencedirect.org ya? Saya lupa. Coba. Nah, ini Science Direct. Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Nah, ini carinya di sini. Ya, misalnya kamu nyari keywordnya spatial analysis. Keywordnya bahasa Inggris ya. Nah, ini. Tapi kamu carinya yang topiknya yang epidemiologi lingkungan. Kalau ini kan tourism sama economic growth, dia pakai spatial analysis tapi bukan apa namanya Kesling EPID gitu ya. Jadi nggak usah. Nih, ini machine learning enggak gitu. Nanti cari aja di sini. Jadi jangan cuma cari spatial analisisnya ya. Tapi kamu cari kata kuncinya kira-kira mau senangnya membahas penyakit apa gitu. Nih cari di sini kebanyakan sih gratis kok PDF-nya nih. Kalau ada tulisan download PDF ini dia open access. Kalau misalnya nggak ada download PDF-nya, berarti ini nggak open access ya teman-teman. Gitu. Ini yang jurnal bereputasi, carinya di sciencedirect.com. Terus kalau misalnya cari yang akreditasi Sinta itu, kalau misalnya kamu nyari di Google, terus dapat jurnal, lihat dulu dia terakreditasi Sinta atau enggak, gitu. Ya. Kemudian, nah, reviewnya cukup disajikan dalam PowerPoint aja. Jadi kamu bikin telah artikel,
nggak pakai bikin makalah-makalah dalam Microsoft Word, enggak. Langsung disajikan dalam PowerPoint untuk durasi presentasi 30 menit. Nah, kemudian biasanya sih presentasi ini sudah termasuk tanya jawab ya, ntar kita lihat deh. Akan lebih fleksibel dibandingkan yang penjelasan materi. Kalau misalnya presentasi kamu cepet, 15 menit doang selesai, nanti 15 menitnya tanya jawab. Artinya setiap kelompok punya alokasi waktu 30 menit aja. Nah, isinya ada apa aja? Nah, PPT berisi. Nah, pertama adalah jabarkan abstrak penelitian, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nah, jawab pertanyaan berikut. Ada 21 pertanyaan yang harus dijawab ya. Jadi mengapa penelitian ini dilakukan? Ini semuanya ada di dalam artikel. Jadi kamu mesti membaca artikel dengan sangat teliti dan ini adalah tugas kelompok. Jadi menurut saya kamu bisa berdiskusi berempat atau berenam itu ya. Kemudian jurnal dan PPT. Jadi yang perlu dikumpulkan 2 file aja, jurnalnya sama PPT-nya di Edlink dikumpulkannya. Tapi nanti deadline-nya saya lihat dulu, waktunya masih lama pasca UTS ya kalau untuk review artikel. Begitu kira-kira penjelasan untuk mata kuliah ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari RPS dan kontrak kuliah? Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Oke. Kalau misalnya kelompoknya dibagi sekarang bisa? PJ yang dari Kesslingnya siapa? Yang WhatsApp saya tadi tuh namanya, saya lupa. Hanifah. Ya, dari Kessling Hanifah Iya, ya? Miss. Hanifah Fajriya ya? Yang dari Iya, Epicnya Miss. siapa? Lupa saya. Dalila Sama, Miss. bukan. Oh iya, Safira. Tadi Safira. Dalila Andat ya. Nah, dibagi kelompok gimana? Untuk berarti kan kita masih punya PR untuk pembagian kelompok. Kemudian dari masing-masing kelompok itu di random dapatnya materi apa, ya? Dapatnya materi apa dan dapatnya desain studi apa. Gitu kan? Kalau urutan presentasinya udah ditentukan sesuai dengan RPS, tapi kelompoknya kelompok mana kan belum. Ini mau dibikin tabel random sekarang atau gimana? Atau kalian mau diskusi dulu bagi kelompoknya, nanti PJ baru kasih ke saya. Mungkin nanti dibikin sama kita berdua aja kali Miss. Sorry Safira, belum itu, belum suaranya belum kedengar jelas Safira. Halo Miss, suara saya Ya. dengar? Iya. Mungkin untuk kelompok dan nanti coba saya sama Hani yang bikin aja, nanti saya update ke Miss. Saya kabarin. Oke. Gitu ya. Tapi kalau bisa hari ini ya. Karena saya mesti input ke Edlink ya. Jadi kalau bisa hari ini nanti langsung saya masukkan tugasnya. Sekalian materinya ya. Siapa namanya? Safira dan Hanifah ya. Jadi kelompok nama anggota kelompok, terus kelompok itu dapat materi apa atau dapat desain studi apa gitu ya. Dan ingat semua kelompok wajib mengumpulkan minggu depan. Bukunya kira-kira nyampainya kapan tuh? Yang belum pesan sama sekali ada nggak? Atau yang belum beli sama sekali ada? Coba boleh raise hand. Baru Mita. Oke, kita lagi. Tiga orang doang yang belum punya ya berarti ya. Atau yang lainnya nggak dengar saya ngomong apa. Yang lain udah punya ya. Udah mesen. Oke, 4, 5. Divinda
Jangan tepuk tangan, pindah raise hand. Hah? Kamu jangan salah pencet ya di reaction itu. Raise hand tuh yang paling bawah. Raise hand ada tulisannya. Kalau yang ada petik-petiknya tuh dia tepuk tangan. Beda ya nih, yang begini nih. Nah, itu raise hand. Oke. 7 doang yang nggak punya, 8. Banyak yang nggak punya ya. Oke, Fikri. Oh, banyak yang nggak punya ya. Yang belum pesan, silakan pesan. Dari link yang saya kasih, harga bukunya cuma 33.000. Itu paling murah sih kata saya, dan itu dari UGM-nya langsung. Kalau kamu mau nyari di Shopee, Tokopedia juga banyak yang jual ya. Dan harganya masih terjangkau kok, 40 ribuan. Menurut saya itu investasi ya teman-teman, karena saya nyuruhnya beli buku, bukan nyuruh yang lain-lain ya. Ya, itu seharga 1 gelas kopi kekinian kok. Ya, kayaknya menurut saya worthy to buy. Ya, jadi silakan dibeli. Saya agak maksa nggak apa-apa, orang nyuruh beli buku, dosen nyuruh beli buku, masa aneh? Nggak aneh lah. Yang aneh kok baru sekarang sih ada dosen nyuruh beli buku, mungkin itu ya. Kalau dulu surveillance, pernah ikut surveillance saya juga nyuruh beli buku kan? Ya kan? Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Jelas? Aku mau tanya terkait kelompok, kan tadi Miss Dia bilang kalau kelompok itu dari EPIT, dan Kesling ya Miss. Nah, kalau nggak salah EPIT kan ada 13, kalau dibagi ke 3 kelompok itu kan bisa 4-4-5. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi 9 kelompok itu sisa 6 kelompok. Dari Kesling kan ada 39 ya Miss. Kalau dibagi ke 6 kelompok itu hanya cukup 6 orang Miss. Maksudnya 6 kelompok tuh isinya 6 orang. Sisanya 3 itu boleh lebih dari 6 orang nggak Miss? Hah? Masa? Coba 39 dibagi berapa? Dibagi 6. Bagi 6 ya? Oh, ada yang 7 ya? Iya Miss, soalnya nggak bisa 4-6 orang, paling 6-7. Tadi aku udah coba bagi. Kalau yang 39 dibagi 7. 39 dibagi 7 aja deh. Jadi yang EPIT-nya dibagi 2 kelompok. Berarti 6 sama 7. Jadi maksud saya yang 7 orang tuh cuma 1 kelompok gitu. Ya, yang 7 orang itu cuma 1 kelompok, kelompoknya EPIT. Dan itu khusus menjelaskan materi yang terakhir. Kalau yang ada yang udah megang buku, karena tuh banyak. Bertujuh ya. Jadi yang EPIT dibikin 2 kelompok aja gitu ya. Si siapa Safira, terus Hanifah, yang Kesling dibikin 7 kelompok. Nah, khusus bab 9 ya, khusus bab 9 tentang penelitian epidemiologi itu ada etika, model, deskriptif, ekologis, studi intervensi, banyak deh pokoknya, itu 7 orang tuh. Oke? Ya, jadi khusus yang 7 orang anak EPIT bahasnya bab 9. Jelas ya? Jadi nanti yang peminatan Keslingnya mana tadi? Kalau saya hitung 39 dibagi 7, ada yang 5, ada yang 6. Gitu ya? Siapa namanya? Mana tuh tadi? Iya, Miss. Hanifah. Ada yang ya, 5, Hani? ada yang 6. Iya, Nah, Miss. Oke, aman ya Hani ya? Ada yang 5, ada yang 6 ya? Ya, siap, Miss. Oke, sip. Tapi yang khusus bab 9 itu yang tadi bertujuh yang jelasin, karena materinya banyak ya. Gitu aja. Ini timpang banget EPIT sama Kesling peminatnya. Oke. Ada yang mau ditanya lagi kah? Kan minggu depan nih kalau gelap-gelap layar saya tendang-tendangin ya. Mohon maaf ya. Diskusi, bener saya nggak suka lihat layar hitam. Ya, apalagi nggak ada foto-fotonya. Pokoknya kalau kameranya mati, di awal saya pasti ingetin, ayo kameranya on. Sekali aja lah, udah umur 20-an kan pada. Ntar kalau misalnya tetap nggak nyala juga kameranya, saya tendang-tendangin, saya kunci zoom-nya. Oke, absen mah nggak apa-apa, saya nggak masalah. Absen hadir, ilmunya kalian nggak dapet gitu aja ya. Oke. Kalau cuma takut absen, saya kasih lah absen. Kan pengen absen doang, saya kasih gitu ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanya? Lisa sama Fikri boleh turun tangannya. Fikri ntar beli ya sama Lisa. Iya, Miss. Kalau Miss. misalnya emang ada kendala keuangan yang kos-kos, misal belum dapat kiriman atau apa, belum sempat beli, ini kan tugasnya kelompok. Kamu boleh pinjam punya teman dulu gitu. Masa satu kelompok semuanya nggak punya kan nggak mungkin ya. 1 atau 2 orang udah punya dalam satu kelompok menurut saya cukup sih. Kamu bisa diskusi. Bisa diskusi secara online maupun ketemuan sama teman-temannya ya. Oke. Kan kalau di awal minggu dosen belum ngasih tugas kan? Jadi saya ngasih duluan nih. Ya, di minggu depan deadline-nya tanggal 28 hari Rabu depan jam 6 pagi di-upload dan siangnya kelompok pertamanya langsung presentasi. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, sesi hari ini cukup dulu. Ya, karena materinya tidak cukup untuk dibahas dalam 20 menit. Jelas? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ini recordingnya perlu di-upload kah? PJ, saya sih rekam. Penjelasan di-upload aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang miss, harus sesuai dengan penjelasan awal saat kontrak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link RPS-nya saya kasih di itu ya, di link ya, boleh di-download ya. Terima kasih. Saya end meeting ya. Sehat-sehat semuanya. Iya, Miss.